Shalom saudara-saudara, damai di hati. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Saudara-saudara, baru saja kita membaca bagian Alkitab Roma 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Dengan tema yang diberikan kepada kita yakni jangan menghakimi. Nah, saudara-saudara, mengingat bahwa tindakan menghakimi itu banyak kali terjadi dan sering kali orang menjadi hakim atas orang lain. Entah itu kepada saudara kita, kepada teman kita, ataupun kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, bukan berarti bahwa tindakan menghakimi dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12 ini berarti bahwa proses penghakiman itu atau perintah jangan menghakimi dalam proses pengadilan itu secara resmi itu tidak ada, bukan begitu. Jadi bukan berarti bahwa proses pengadilan di pengadilan resmi menurut hukum Taurat itu tidak ada, bukan begitu ya saudara-saudara. Tetapi menghakimi di sini mau memberikan satu makna bagi kita bahwa dalam perilaku, terutama dalam percakapan, ya, dalam hubungan-hubungan dengan orang lain itu dilarang. Sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus yang melarang bahwa jangan saling menghakimi. Diangkat kembali oleh Paulus dalam perikop kita, yang menunjukkan bahwa menghakimi secara sembarangan tanpa ada bukti, mencela tanpa perasaan dan memaki-maki tanpa rasa belas kasihan, itu sangat ditentang oleh Alkitab atau oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, ada apa sebenarnya dalam atau jemaat yang ada di kota Roma ini, terutama jemaat Kristen yang ada di kota Roma ini, sehingga Paulus perlu mengangkat tentang jangan menghakimi. Saudara-saudara, ada 3 hal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di kota Roma ini. Tapi latar belakang orang-orang Kristen ini adalah mereka yang dari sebelum menjadi Kristen, mereka dari orang Yahudi, ya, agama Yahudi, kemudian menjadi Kristen. Kemudian latar belakang yang kedua adalah orang-orang yang non-Yahudi, kemudian menjadi Kristen. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemicu perbedaan, ya. Orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi, mereka masih menjaga ketat soal aturan-aturan tentang makan dan minum dan juga perayaan-perayaan perayaan-perayaan kebiasaan-kebiasaan tradisi Yahudi. Bahkan juga dengan bagaimana menentukan hari baik dan hari tidak baik. Jadi ini yang masih mereka pegang. Mana yang dorang mau makang, misalkan ngimbolek makang yang berkaki 4, ya toh. Ngimbolek makang yang yang misalkan merayap-merayap, ya. Itu masih dipegang oleh mereka. Nah, sehingga persoalan yang terjadi, persoalan yang pertama adalah mengenai soal makan dan tidak makan. Tapi sebenarnya ini mau ditujukan oleh orang-orang Kristen Yahudi terhadap non-Yahudi, ya. Dorang mulai dari basinggung-singgung, kemudian mengarah pada kebencian, ya. Dan akhirnya menjadi sumber konflik. Apa yang dimakan dan apa yang tidak dimakan kemudian menjadi satu hinaan dari orang Yahudi orang Kristen yang Yahudi terhadap orang Kristen non-Yahudi. Hal yang kedua,
adalah mengenai urusan hamba orang lain. Ya. Jadi budak-budak atau hamba-hamba atau pekerja-pekerja, ya. Karena ada orang-orang yang suka kepo, mau mencampuri urusan orang lain. Sampai dia pekerja juga orang lain pingin tahu. Biasa pekerja itu tahu rahasia dalam, ya kan? Biasa dia tahu rahasia tuannya. Sehingga ini orang-orang yang kepo suka mencari-cari info lewat budak-budak tersebut, lewat pekerja-pekerja tersebut. Ada pekerja yang otaknya lurus, ada otaknya miring, ya toh. Nya nak suka pada DP tuan, dia picerita baik-baik pa orang lain DP tuan, tentang DP tuan, ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah bagaimana mereka mempersoalkan tentang hari-hari tertentu, ya. Hari-hari baik dan hari-hari yang tidak baik, ya. Oh, ini hari ini baik, ini hari ini nyanak baik, ya. Jadi perdebatan. Sama dengan contoh misalkan kalau mau ibadah itu mesti hari Rabu, kayaknya Rabu itu keramat. Atau mesti mau bekerja dimulai dari hari Senin, hari lainnya nak ada. Kita pernah juga ada asisten rumah tangga ketika dipanggil untuk kerja, dia bilang, "Ibu, kita nak bisa kalau kerja, mau mulai kerja pertama itu mulai hari Senin, ya. Itu kata sial." Ini satu tradisi, kepercayaan. Ini juga yang jadi dalam pergaulan, dalam kehidupan, terutama dalam hubungan-hubungan persekutuan. Dan ini juga yang menjadi pemicu-pemicu mereka kemudian mengarah kepada perpecahan. Kalau cuma sampai berpecah, tapi kalau sampai baku hina, iya toh? Kalau sampai kekerasan yang terjadi dalam tubuh Kristus, nah ini bahaya, ya. Nah, saudara-saudara, untuk itulah Paulus mau mengingatkan bagi jemaat Kristen pada waktu itu adalah menjauhi sikap saling menghakimi. Apa yang dibutuhkan adalah mengedepankan sikap toleransi. Ya, toleransi. Bukan berarti bahwa menghilangkan perbedaan, tidak. Ya, bukan berarti ketika orang-orang Yahudi ini dan orang-orang non-Yahudi mengatakan bahwa mereka harus, artinya misalkan menghilangkan keturunan mereka. Perbedaan-perbedaan karena keturunan, bukan berarti begitu. Perbedaan pendapat boleh ada, tetapi perbedaan pendapat bukan berarti menjadikan seseorang itu saling bermusuhan, saling menghakimi, bahkan saling melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Bicara soal perbedaan atau kemajemukan itu juga adalah bicara soal given, terberi, ya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu bicara soal kemajemukan. Tidak berarti bahwa Tuhan menciptakan hanya bintang sendiri, ya kan? Tidak berarti bahwa Tuhan hanya menciptakan bahwa bintang atau cuma bulan sebagai penerang di waktu malam atau matahari di waktu siang. Tidak. Punya makna Allah menciptakan perbedaan-perbedaan. Punya makna ketika Allah menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Bayangkan kalau cuma laki-laki saja, ya toh? Bayangkan kalau cuma perempuan saja. Ya. Ada makna. Tuhan menciptakan juga ada begitu banyak jenis binatang, jenis pohonan dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu sudah terberi. Ya. Gereja hadir di Indonesia juga hadir di tengah-tengah kehidupan kemajemukan. Ya. Majemuk dalam berbagai hal.
mulai dari Sabang sampai Merauke. Majemuk dalam soal beragama, majemuk dalam suku, ras, golongan masyarakat. Itu perbedaan sudah ada. Dan realitas ini sudah sejak zaman dahulu kala. Ya. Bayangkan saudara-saudara, tahun 2021 dicatat ada sebanyak penduduk Indonesia ada sekitar 272,23 juta jiwa. Ya. Belum lagi tercatat hari ini. Yang menunjukkan bahwa penduduk Indonesia dalam data yang ada, bahwa agama yang ada di Indonesia, data yang ada ya, yang saya ambil ya, ada agama Islam 236,53 juta jiwa. Berarti ada sekitar 86,88% mereka berada di bumi Indonesia. Ya. Selain ada Katolik, selain ada Hindu, selain ada Buddha, Konghucu, dan juga Kristen. Ya. Saudara-saudara, ini realita. Ini realita. Kita mau mengatakan bahwa kemajemukan itu indah. Bagaikan pelangi dengan warna-warninya. Tapi saudara-saudara, jika kemajemukan itu tidak dikelola dengan baik, maka itu menjadi sumber pemicu konflik. Ya. Bayangkan orang kebiasaan saja, kalau bicara Indonesia, ada terdiri dari suku Jawa, suku Batak, suku Minahasa, ya, banyak sekali. Orang bilang, kenapa orang Batak suka babataria kalau bicara? Karena memang mereka punya struktur di sana, iklim di sana. Ya. Selain mereka lebih banyak ada yang di laut, ada juga yang di di pegunungan. Orang Jawa bicaranya pelan-pelan. Karena struktur juga yang ada di Jawa. Tapi Jawa juga kalau bicara soal Solo dengan Surabaya pasti beda. Ya. Belum lagi bicara di Tanah Minahasa. Ada 9 subsuku di Tanah Minahasa. Begitu ya Pak Penatua Reki ya. Beda. Orangnya mungkin mesti paksa, oh ngana ton temboan mesti sama din tolowur. Ya nak mungkin. Tradisi, kebiasaan, cara-cara. Ketika orang ton temboan, tolowur, ton sea, piba belanja di pasar 45, beda dorang. Dorang bicara batawar le beda. Ya toh? Kalau ton temboan dia tanya, berapa nih baju? Nih yang penjaga toko bilang 250 tanta. Duh mahal sekali. Nyandak 50.000. Ya toh. Ini cara. Nih ton sea datang. Berapa tuh baju nona? 250. Ya ada lebih mahal dari itu. Ini ton sea. Kalau tolowur lain, berapa nih berapa ini baju? 250. Ngana mau kasih enggak? Dia so tanang kote. Pisau di samping. Saudara-saudara, tradisi, pola, kebiasaan masing-masing itu berbeda, gayanya beda. Gaya bapake beda. Ya. Gaya bamakang juga beda. Gaya bicara juga beda. Ya. Gaya bajalang beda. Ya. Beda-beda.
Tapi saudara-saudara, bukan berarti perbedaan-perbedaan ini kemudian membuat orang itu saling bahina, saling mencela, mencaci. Kita dapat temui saudara-saudara bahwa Indonesia pernah mengalami masa yang sangat kelam karena perbedaan-perbedaan itu. Ya, konflik Poso, konflik Ambon, ya. Bersyukur di Minahasa dengan toleransi dan terkenal ya Pak Penatua ya dan Pak Pendeta ya. Tapi baru saja ada penelitian mahasiswa baru-baru ini, dia memang mengangkat toleransi. Ada di salah satu wilayah, ya, nanti saya akan berikan rekomendasinya. Tapi menjadi catatan juga bahwa ternyata tidak sedemikian realnya. Masih banyak anak-anak muda juga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap toleransi dengan intoleransi. Ya, jangan dibungkus, dikemas dengan sesuatu yang indah, tapi dalamnya rapuh. Kita harus benar-benar menampilkan sebagaimana firman Tuhan yang mau menyampaikan kepada kita bahwa jangan menghakimi, terutama dalam persekutuan gereja. Bahaya sekali. Penghakiman justru ada dalam ranah religius, ranah gerejawi. Orang saling nyanak baku suka, saling menghakimi. Dan kali kasih yang dia bicara memang so begitu, martorang anggap dupang marah nih orang. Dia bicara plang, martorang anggap bahwa dah plang nih orang. Ada banyak pola, ada banyak perilaku juga yang turut mewarnai, yang kemudian membuat seseorang itu berdasarkan tradisi-tradisi yang ada. Tapi bukan berarti bahwa kalau tradisi-tradisi yang salah kemudian kita melegalkan. Kemudian orang yang tukang memakai tong bilang oh memang kak dia begitu, DP kampung begitu. Bukan berarti begitu. Saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang seharusnya orang mesti lakukan dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan, dan jangan sampai kekerasan terjadi di dalam gereja karena perbedaan-perbedaan. Boleh kita teliti berapa persen kekerasan yang terjadi di gereja karena perbedaan-perbedaan. Bayangkan saudara-saudara kalau misalkan di rapat kong sobaku bagi kursi, sobaku lempar kursi, itu kekerasan. Saudara-saudara, padahal baru habis bahotbah tentang kasih, setelah rapat, tu kursi sumalayang kemana-mana. Dalam keluarga, persekutuan keluarga. Bagaimana juga kita dalam kehidupan suami, istri, anak, orang tua. Dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hal-hal juga yang sangat rentan bagi kita dengan pemicu kekerasan, konflik dan kekerasan karena perbedaan adalah di dalam doktrin kita sendiri. Gereja, doktrin gereja. Yang menganggap bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Persoalan yang sering terjadi adalah doktrin tentang sakramen baptisan. Ada yang dicelup dan ada yang diselam. Ada yang dua-dua, celup dan selam. Ya, saudara-saudara. Ini yang sering kali menjadi pemicu kita. Bukan berarti bahwa kita kemudian mengatakan bahwa semua sama saja. Ya. Atau kita mengatakan bahwa ada prinsip yang mengatakan bahwa semua sama kok, hanya jalannya beda-beda dalam prinsip keagamaan. Ya. Jalannya beda-beda tapi semua sama. Jangan mengarah pada apa yang dinamakan itu sinkritisme. Artinya menganggap bahwa semua agama sama saja,
Tetapi kemudian, oh hari ini saya masuk agama ini, besok saya masuk agama itu, selanjutnya saya masuk agama yang lain, sama saja kok, bukan begitu. Tapi kita punya pemahaman prinsip keagamaan, kita punya pemahaman prinsip tentang doktrin kita, kebenaran kita di dalam Tuhan, ya. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita memiliki kebenaran di dalam Tuhan dan menganggap orang lain lebih rendah dari torang. Menganggap bahwa orang lain itu, torang lebih betul daripada orang lain. Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian dalam menghakimi orang lain. Biarlah kita menjalankan keagamaan kita. Biarkanlah kita menjalankan akan apa yang menjadi doktrin kita, apa yang menjadi prinsip-prinsip kita di dalam Tuhan, tanpa kita harus mencelah ya agama lain, denominasi lain. Bayangkan denominasi yang ada di Indonesia 300-an lebih. Kalau semua berprinsip kita lebih betul dari ngana, apa yang akan terjadi? Tapi kita saling menerima, saling mengakui, dan saling memiliki rasa toleransi. Mampu menerima, menghargai orang lain, mampu mengasihi orang lain. Saya memberikan satu cerita sedikit sebelum mengakhiri dalam khotbah. Satu kali teman saya, ini kejadian betul ya. Teman saya di malam Natal dia mau pergi ke ibadah Natal ya. Jam 6 sore dia keluar rumah karena dia cepat-cepat, dia sebagai panitia, dia cepat-cepat mau pergi ya bersama dengan keluarganya. Anaknya masih kecil-kecil, 3 orang anaknya, 3 perempuan masih kecil-kecil ya. Karena dia tidak fokus, kemudian dia nyenggol. Ada seorang aki-aki ya, yang juga karena memang dia sudah tua, mungkin sudah rabun, tidak saling memperhatikan, kesenggolah si aki ini dan dia jatuh di got ya, dia bawa sepeda. Di situ ada banyak orang yang kumpul ya, karena sebelum sholat. Ini terjadi di daerah Bekasi ya. Kemudian orang-orang langsung teriak. Mereka kejar ini mobil dan langsung ketuk-ketuk di kaca. Dan memang lihat di situ ada simbol salib ya. Kemudian mereka langsung teriak, bakar, bakar, bakar. Begitu ya. Jadi tidak tahu ini aki ini kenapa jadi bagaimana, tapi langsung mereka kejar mobil ini dan bakar, bakar, bakar. Ini bayangkan mereka dalam keadaan ketakutan ya. Sangat ketakutan. Tapi kemudian datang seseorang yang teriak. Dia bilang, jangan, jangan, jangan. Saya kenal baik keluarga ini. Mereka sangat baik dengan kami masyarakat di sekitarnya. Mereka sering menolong, sering membantu. Tukang sampah, tukang sayur. Keluarga ini adalah keluarga baik. Tanpa melihat dalam tanda kutip dari agama mana. Tapi melihat bagaimana pergaulannya yang baik. Bagaimana kehidupannya yang baik menyelamatkan dia dari bahaya dan ancaman. Pergaulan yang baik. Bagaimana kasih kita menyelamatkan kehidupan kita, saudara-saudara. Bukan karena ketika kita bilang kita rajin ke gereja saja, tidak. Tapi bagaimana pola perilaku kehidupan kita. Kita berdialog kehidupan, pengalaman-pengalaman yang baik bersama-sama dengan orang lain tanpa memandang status identitas kita. Tapi semua orang sama saja di hadapan Tuhan. Amin. Amin.